Jadi kalau untuk teknologi ya, kita masih berkutat masalah yaitu untuk demo gitu ya, eksperimental daya. Karena kita tidak punya reaktor daya. Ternyata dari para alumni kita, terus rekanan kita yang tertarik di nuklir, kemudian balik ke universitas yang ada tersebar di Indonesia, itu ada sekitar 15 universitas mengajarkan mata kuliah terkait dengan ilmu dan teknologi nuklir. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, kami ngobrol bersama Dr. Sidik Permana, Kepala Program Studi S2 dan S3 Fisika Nuklir ITB, Institut Teknologi Bandung. Kami ngobrol tentang ketertarikan beliau terhadap energi nuklir, pandangan mengenai perkembangan teknologi nuklir di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, misinformasi yang sering terjadi ketika membahas teknologi nuklir, dan bagaimana anak muda harus bersikap, dan masih banyak lagi. So, let's check it out. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Sidik atas kesediaannya untuk ngobrol di podcast Bicara Nuklir. Jadi, gini Pak Sidik, kami di Bicara Nuklir itu kan memang kita selalu memulai dengan kita tanya tentang background-nya, narasumbernya dulu gitu. Jadi bisa minta tolong diceritain nggak gimana sih sejarahnya tuh Pak Sidik bisa tertarik di bidang nuklir. Saya lihat di resumenya Pak Sidik kan sepertinya nggak ada stop ya dari S1 ke S3 itu kayaknya nggak ada stop kayaknya langsung terus gitu. Nah, apa yang membuat bisa seperti itu kan soalnya saya tahu kan ada beberapa orang kayak mungkin habis S2 kerja dulu baru S3 dan sebagainya. Kenapa Bapak memilih langsung terus sampai S3 terus langsung memilih jadi akademisi balik ke alma mater ke ITB gitu. Mungkin bisa kita mulai dari situ dulu, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, saya senang juga bisa sharing di sini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga ya. Karena satu hal yang sering saya tekankan, ilmu itu kan kadang ya kita bisa baca, kita bisa, apalagi sekarang kita punya bah Google ya. Apapun keywordnya keluarkan, biasanya ada solusi ataupun macam-macam lah yang bisa membantu. Tapi mungkin ada hal yang lag ya dari sana, yaitu ketika experience, transfer experience. Ya apalagi kalau hand-on ya tacit knowledge itu yang mungkin perlu langsung diterapkan. Karena beberapa ya sebelum nanti ke intro ke saya, jadi dari teman-teman saya juga dulu misalkan mengajarkan sesuatu, oh ya ini TA-nya, oh ini bukunya gitu, ya udah kita baca gitu kan, lama nggak bisa cepat ngerti kan. Lalu kemudian dikasih tahu nih solusinya gini-gini, oke bisa cepat kita. Tapi kan ada hal di mana orang memberitahukan ke kita satu hal terobosan, rumus ataupun empiris lain sebagainya itu dia berproses. Misalnya 6 bulan, oh dapat solusinya. Ditransfer ke kita seminggu kan. Nah, behind ceritanya itu kan nggak tahu kan. Saya punya pengalaman. Misalkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya ini kan 6 bulan. Saya transfer ke adik kelas. Ya seminggu selesai, dia juga bisa. Dan bisa lebih maju. Cuma mungkin ceritanya untuk dapat itu kan dia nggak dapat. Nah, itulah fungsi kita ngobrol. Fungsi kita, oh kok bisa seperti ini tuh, apa masalahnya gitu ya. Termasuk mungkin cerita-cerita ketika perkembangan nuklir seperti apa, termasuk misalkan saya kenapa memilih jalur ini gitu ya, yang masuk ke interest saya gitu. Jadi sebetulnya memang saya dari SMA, dulu sempat ada dua pilihan. Saya kan background saya memang pernah pesantren. Ya dari kecil memang istilahnya ada pesantren apa kalong gitu kan, ada yang ngobong. Saya sempat ngobong pas SMA, kalongnya cuma kuliah malam saja, sekolah apa pengajian malam saja. Nah SMA sambil di luar terus kemudian ngobong di pesantren gitu ya. Nah terus saya berpikir saya mau ke IAIN aja gitu kan. Tapi semenjak kelas 3 kok anak-anak kok pada bisa nih belajar gitu. Akhirnya saya tertarik untuk
lebih, bahkan mungkin sebagian waktu saya ada pernah belajar les gitu dan sebagainya. Akhirnya berpikir kayaknya mungkin itu pilihan selanjutnya, meskipun saya belajar bahasa gitu ya, bahasa untuk konteks alat ya, untuk bahasa Arab dan sebagainya, ingin ke yang lebih populer gitu. Terus kemudian tertarik saya di SMA kelas 3 itu terkait dengan atom ya, di fisika atau kimia, terutama di kimia juga belajar satu. Terus kemudian pas semester terakhir atau sebelumnya ya, mungkin semester 5 SMA kelas 12 semester pertama ya, kelas 12 lah misalkan bahasanya itu ya. Nah itu kan ada istilah PMDK ya. Kalau sekarang mungkin ada SBM, PTN ya. PTN ya. Ya, zaman saya itu ya undangan ya. Nah gitu kan ya, undangan. Nah itu wah saya tertarik nih. Nah waktu itu saya cari-cari ada teknik nuklir di UGM. Nah saat itu saya tanya ke sekolah, wah telat mas katanya. Itu PMDK-nya udah lewat katanya. Oh ya udah kalau gitu. Terus saya tanya-tanya ke guru sebagian ketemu. Udah ke ini aja, ke ITB ada fisika atom gitu kan. Bahasanya seperti itu ya. Ya udah UMPTN keterima masuk fisika, dan dari situ memang udah tertarik gitu ya. Pas tingkat 1 kan ada istilahnya sebuah proyek ya, kita masuk TPB tapi bersama ada namanya BURP gitu ya. BURP ya, Beginning Undergraduate Research Project. Kadang kita plesetkan BURP itu kan apa sih? Sendawa ya? Iya, sendawa ya. Ya BURP gitu kan. Udah makan belum gitu? Atau udah apa? Nah itu ya singkatannya tadi Beginning Undergraduate Research Project. Nah itu saya milih terkait dengan Self Consistent Nuclear Energy System yang lagi hot waktu itu, berarti 96 ya, di Jepang. Supervisor saya bukan TA ya, ini pas tingkat 1 untuk proyek itu, Pak Zaki Suhud. Pak saya ini, oke saya silakan Anda pelajari ini untuk presentasi. Hampir semua angkatan saya sekitar 78 orang lah ya, dibagi-bagi kelompok untuk frontier teknologi. Saat itu saya pilih ke teknologi nuklir, ada yang senang ke teori, kuak, neutrino dan sebagainya gitu. Ada yang instrumentasi sesuai dengan minat bakat. Meskipun saat itu udah bekerja keras, kayaknya nggak menang ya, yang menang orang teori. Tapi minat saya di sana semakin dalam, meskipun tingkat 2, tingkat 3 biasanya kan turun, mulai lagi tingkat 4 karena memang harus tugas akhir saya di Batan. Meskipun sebetulnya semester 7 sudah nggak ada kuliah, tinggal nyelesain 7-8. Cuma waktu itu saya juga aktif di kongres mahasiswa ya. Kabinet mahasiswa ITB ya, 2 tahunan di di eksekutifnya ya, keluarga mahasiswa dan juga kabinetnya, terus di kongres. Terus saya ikut di kongresnya juga sebagai senator fisika saat itu. Jadi hampir setahun saya tinggalin itu TA. Jadi 2 tahun akhirnya. Terus diminta ke Batan setengah tahun, terus diteruskan lagi di ITB gitu. Jadi 99 seluk-beluk Batan yang masih sepi dibanding sekarang, itu saya tahu betul gitu ya bagaimana gelapnya gitu menginginkan server. Maaf, ini berarti Batannya yang Batan PSTN sekarang jadi PSTNT atau yang di Serpong? Batan Serpong. Oke. Di Serpong. Jadi kalau Batan Bandung kan kita bisa tiap hari ya, kalau untuk ini Jumatan. Numpang sholat juga bisa. Gitu. Untuk nongkrong juga bisa di depan. Di situ ada warung biasanya, saya terkenal di situ makan. Nah, cuma saat itu disarankan oke lah yang gas, RSE gas ya. Meskipun penelitiannya bukan di situ. Saya waktu itu di pusat P2SRM ya, Pusat Penelitian Reaktor Maju lah, dulu ketuanya Pak Asnasio Lasman. Pak As ya, oke. Sempat kita wawancara juga di sini ya. Itu sekarang kan di DEN, sebelumnya Kepala Bapeten. Lalu saat itu juga meminta saya kalau lulus nanti apply ya ke
ke pusat kami gitu. Oh siapa gitu kan. Mhm. Nah itu 2 orang saya lulus dengan teman saya yang sekarang di Batam teman saya. Mhm. 2001 ya mungkin ceritanya lain, saya nggak keterima kan. Ya Oh, di udah saya Batamnya, betul. ini dulu. Di Batamnya nggak keterima, saya udah apply pokoknya sesuai dengan saran Pak Pak As lah ya, Musiro, ngikut terus ngikut arahan gitu ya. ikut arahan bos lah saat itu, dan Pak Zaki juga menyarankan silakan gitu kan. Mhm. Nah, meskipun sebelumnya juga kita pernah ketemu dengan sensei saya ya yang S2 S3 itu pasti seminar, belum menyatakan tertarik untuk sekolah, meskipun saya juga tertarik saat itu. Nah karena nggak keterima, akhirnya saya aktif untuk pembinaan petani di Ciwidey. Ada mitra Oke. tani untuk stroberi. Jadi saya bantu Oke. untuk bisnis plan, terus proposal, presentasi, dapat dana katanya. Sekitar waktu itu kan 2001, 2002, 200 atau 300 juta, lumayan gede lah. Oh wow ya. Tapi sayanya keburu ke Jepang, jadi Oke. tidak melihat itunya gitu. Bahkan Mhm. beberapa pengen invest ya, beberapa dinas gitu ya. Mhm. Terus personal juga ingin invest. Bahkan diliput 2002, 2003 itu di SCTV kalau nggak salah. Gitu ada Oke. beberapa Hmm. petani kita tani. Nah akhirnya berapa bulan kan jenuh juga, ke kampus lagi saya. Pas ke kampus ketemu pembimbing saya Pak Zaki. Ini ada aplikasi nih dari Sensei katanya. Tapi dalam 5 hari ya harus di submit. Saya lihat, wah nerusin S2 kan. Iya. Habis Jumatan gitu ketemu, ya udah saya kebut aja kan. Waktu itu kan masih dolar hampir 20.000, punya tinggi lah. Mhm. Masih ininya. Saya apply, enggak sampai 20 lagi di bawah, tapi di atas 15. DHL langsung yang 2 hari. Mhm. Nah, udah dikirim, Sensei ini saya baru ngirim, tapi takut telat gimana? Oh nggak apa-apa, yang penting udah dikirim dulu, nanti saya bantu, termasuk beasiswa. Nah itu pokoknya take care banget lah profesor saya itu. Mhm. Dan sebelumnya kan pernah ketemu, kita pernah ngobrol gitu kan, pernah presentasi terkait tugas akhir. Terus singkat cerita diterima Oktober 2002 saya ke Jepang, jadi selang 1 tahun lah saya Iya. pengacara ya, Gap pengangguran year, banyak Pak. acara. Bukan banyak Banyaknya cara. di gunung, tapi banyaknya di gunung. Istilah kerennya sekarang gap year, Pak ya. Gap year. Ya, jadi ke sana, jadi ke Jepang, terus setelah itu juga seperti halnya yang lain, mungkin juga karena memang hobinya organisasi selain kuliah, saya di PPI gitu ya. Terus Iya. terakhir kan sekjen PPI ya, ke Mhm. Jepang. Terus ada juga pernah jadi managing director untuk ini apa, ISTEC ya, Institute for Science and Technology Studies. Mhm. Lalu kemudian juga sempat beberapa di KMI ya, Komunitas Muslim Indonesia di kedutaan di sana. Lalu juga setelah lulus saya visiting researcher di TIT ya, Tokyo Institute of Technology, sama seperti S2 S3 nerusin statusnya bukan postdoc, visiting lah ya, visiting researcher. Baru setelah itu dari 2009 2012 saya postdoc Postdoc. Mhm. di Japan Atomic Energy Agency, Mhm. Mhm. yang saat itu baru saya pulang Oh. ke tanah air untuk mengajar ya. Dan dari situ mungkin mulai karir ya sebenarnya mulai karir profesional sebetulnya setelah lulus S3 itu udah bisa kita sebut ya, tapi kalau di Mhm. Indonesia mungkin dari sana setelah pulang. Seperti itu kalau Iya. background secara keilmuan. Mhm. Itu berarti saya mau follow up dikit nih, Pak Sidik. Tentang tadi, Silakan. tentang koneksi yang berarti ketika, dulu melakukan tugas akhir terus kemudian ke Batam, itu berarti memang sudah awal Bapak sudah punya punya interest ke, spesifik mungkin karena, reaktor fisik apakah emang udah dari dulu menjadi ketertarikan Pak Sidik? Apa itu juga berkembang seiring berjalannya waktu terus terus kemudian menuju ke nuclear reactor physics gitu?
Soalnya kan saya tahu publikasi Pak Sidik kan utamanya kan berkaitan dengan reaktor fisik ya, utamanya reaktor fisik dan reaktor analisis, desain gitu-gitu kan, Pak. Itu apakah ketertarikan itu udah ada dari S1, Pak? Ya, betul. Jadi seperti tadi yang pas tingkat 1 ya, saya itu terus karena memang ini spesifiknya bukan hanya ke nuklir, fisika secara umum, jadi saya juga ini tingkat 2, tingkat 3 belajar ke ada kebumian gitu kan, geofisik gitu kan, terus instrumentasi, lalu kemudian teori, material dan lain sebagainya gitu kan. Baru kemudian setelah tingkat 4 kita kan harus mengkerucutkan kembali kan ya. Iya, betul. Nah, dari berbagai background yang saya terima dari kefisikaan, oke, saya ini kan di fisika nuklir. Kebetulan waktu itu kan saya memilih kakaknya kan kelompok bidang keahlian fisika nuklir dan biofisika ya. Yang ada yang ke medical physics gitu ya. Juga ke reaktor. Nah, dari situ memang kebetulan juga saya memilih pembimbing Prof. Jaki ya, mengikuti jejak beliau ya di reaktor fisik yang ke desain gitu ya. Lalu kemudian di Batan juga diminta dulu itu yang ya karena reaktor maju, jadi memang ke yang fast reaktor dan juga yang lead bismuth gitu ya, perbandingan lah. Di situ ada Pak Ferhat Aziz, terus kemudian Pak Abu Khalid ya, rekan saya itu juga ya di sebagai kepala pusat waktu itu Pak Asnasio. Ada juga Pak Bakri ya, saat itu juga meminta saya untuk mendesain reaktor maju ya fast reaktor lah saat itu, karena mungkin lagi ini juga saat itu 2000 ya, 2000-an itu ya masih tertarikan ke fast reaktor ya, baik yang sodium ataupun yang lead bismuth. Baru setelah S2 saya masih berbasis ke reaktor fisik, tapi juga ke fuel cycle daur ulangnya, terutama untuk thorium dan uranium. Karena background pembimbing saya yang kedua juga dari TEPCO ya, jadi perusahaan yang dia juga banyak berkecimpung di working group on thorium. Jadi saya juga ikut di Atomic Energy Society of Japan di working group thorium. Jadi S2, S3, nah S3-nya juga kan ada juga yang lebih ke thorium. Baru pas postdoc saya lebih ke ini non proliferasi. Jadi saya masuk di pusat teknologi teknologi sains dan teknologi non proliferasi di JY itu. Jadi ya zigzag laksana kemari, tapi masih kita gunakan tool sebelumnya. Berarti itu masih nyentil policy juga ya Pak, kalau misalnya di non proliferasi gitu Pak? Atau soalnya saya jujur agak karena saya dari awal S1 sampai sekarang itu di reaktor fisik, jadi kayak belum punya gambaran gitu, kayak kalau misalnya risetnya di bidang nuklir non proliferation itu kayak gimana sih Pak? Kalau boleh diceritain dikit Pak. Ya, jadi kan prinsipnya berawal dari NPT ya, non proliferation treaty, di mana nuklir hanya digunakan untuk peaceful usage atau sipil ya. Iya. Nah, ada dua pengertian dari non-proliferasi itu, berbasis intrinsic proliferasi, resistant, dan extrinsic dan intrinsik. Extrinsic biasanya lebih ke organisasi, kenegaraan. Oke. Ya, jadi misalkan policy ya ke sana. Iya. Jadi misalkan ada additional protokol, inspeksi, safeguard, bla bla bla. Itu eksternal. Internal itu lebih ke teknologi. Misalkan ada bahasa safeguard by design. Berarti orang reaktor physicist bisa mendesain reaktor agar level dari proliferasi resistance itu tinggi, tidak mudah diambil untuk menjadi bahan bakar yang disalahgunakan, misuse gitu ya. Nah itu
seperti itu. Atau misalkan bagaimana kita mendesain sebuah fasilitas reaktor dari power plant, fasilitas pendukung sampai ke penjagaan itu didesain untuk orang luar ya, itu tidak bisa masuk dan mudah. Bisa juga di dalam gitu ya, insider gitu bahasanya, eksternal dan insider juga tidak mudah. Nah itu sebenarnya memang skenario ya rada mungkin kadang kita wah ini scientific base-nya gimana ya, tapi kan skenario itu kita bisa masukkan ke scientific base, probability masuknya gitu kan, bagaimana time frame-nya seperti apa gitu, sampai pada nanti nyambung ke ke eksternal yang policy tadi ya. Dan eksternal. Ya, ke policy tadi. Karena banyak teman-teman saya juga waktu di pusat itu ada yang dari Kemenlu. Oke. Ya. Kemenlu-nya Jepang ya. Jadi orang-orang diplomat. Jadi saya juga kalau ikut ya bisa juga sebagai diplomat, tapi mungkin sebagai technical advisor dan sebagainya gitu ya. Jadi biasanya mereka ditugaskan 3 tahun di IAEA biasanya, terus balik lagi. Jadi bisa dari Max ya, di orang Max, orang METI, ya industri, dan juga dari Kemenlu itu juga berkumpul di situ karena memang jadi policy-nya ke situ gitu. Tapi kita backup dengan scientific base. Nah itu base-nya kita gitu ya di pusat itu. Ada beberapa grup yang berbeda. Oke, nice. Terus aku mau follow up lagi mengenai ITB nih, Pak. Dulu ketika aku dulu S1, jujur aku tidak melihat ITB punya kelompok keilmuan nuklir ya. Simply karena ngelihat wah S1-nya cuma fisika nih. Berarti ya mungkin nggak tahu di dalamnya gitu. Ternyata ada kelompok keilmuannya gitu kan. Dan tahunya cuma dari teknik nuklir, saya S1 ya di UGM doang, makanya saya daftar di UGM itu. Tapi bisa minta tolong diceritain nggak sih Pak? Mungkin sejarahnya, karena saya tahu itu masih belum atau mungkin sudah lama, tapi mungkin bisa diceritain sedikit sejarahnya gitu Pak. Karena kan masih berupa kelompok keilmuan, berarti di bawah program S1, S2, S3 fisika MIPA Pak ya. Itu ya. Betul. Jadi begini, kalau dari sejarah itu kan fisika sendiri di ITB tahun 48 ya. Dan itu dibagi 2 grup penelitian, teori dan eksperimen. Ya, terus kemudian seiring dengan berjalan waktu, Indonesia mendirikan LTA ya, Lembaga Teknologi Atom. Itu tahun berapa ya? 64 itu kalau nggak salah. Ya, terus kemudian ada komite untuk radioactivity. Ya mungkin bersamaan dengan itu tahun 54 pada saat power plant pertama di Rusia ya, NPT yang pertama, meskipun diklaim Amerika yang pertama kita, tapi tahun 58 itu shipping port ya. Tapi untuk masyarakat kalau ini sipil lah gitu ya, dua-duanya ada plus lah. Udah tahun. Nah terus seiring dengan itu tahun 59 kan atau 60-an awal itu kan LTA berubah jadi Batan, dan dibangunlah awal-awal 60 itu kan reaktor di Bandung ya. Nah itu di sana banyak kontribusi dari kampus itu, terutama dari fisika, teknik mesin, teknik fisika, membangun reaktor, lalu kemudian beberapa sarjana lulusannya itu langsung bekerja di situ, sekaligus membangun konstruksi dan juga mengoperasikan reaktor. Terus seiring dengan berjalan waktu, fisika juga membuat lebih spesifik. Ada sekitar 5 ya bidang keahlian, salah satunya fisika nuklir. Ada fisika bumi, instrumentasi gitu kan, dan lain-lain. Nah itu lebih spesifik, meskipun sebelumnya juga yang eksperimental, ada juga yang spesifik ke radiasi ataupun ke nuklir, meskipun tidak dispesifikkan di kelompok bidang keahlian. Nah seiring dengan berjalan waktu, nah itu kan lulusan kita juga yang bekerja di Batan Bandung, bahkan ada semacam klausul ataupun konvensi
kalau kepala pusatnya dari ITB, sekretaris atau wakilnya Batan. Jadi dulu itu tidak ada pisah antara ITB dengan Batan Bandung terutama ya. Oke. Ada juga Batan pusat di Serpong. Beberapa staf di fisika juga kepala pusat di sana. Jadi tidak dipisah, wah ini organisasi beda. Jadi bisa saling mengisi. Jadi saling keterkaitan, bahkan gantian tadi kepemimpinan gitu ya. Gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga tahun 76 juga kita mengembangkan ada S2, S3 ya. Dan juga semua bidang keahlian ya. Salah satunya fisika nuklir. Lalu dari sana dari kelompok bidang keahlian dari fisika nuklir, berarti kita menerima untuk S1, S2 dan S3. Nah, karena ini di mesin juga mereka ada keahlian gitu ya terkait energi ya. Salah satunya untuk kenukliran karena berbasis ke mechanical ya dan juga fluid, termohidrolik dan sebagainya. Mungkin di teknik fisika ada yang lebih ke kontrol. Nah, tahun 90-an by project bekerjasama dengan Batan kita buat magister ilmu dan rekayasa nuklir. Oke. Itu ya staf pengajarnya dari fisika, dari mesin gitu ya. Nah, itu beberapa staf dari Batan sekolah di situ tiap tahun ada. Lalu kemudian 2005-an juga dari Bapeten ada untuk magister. Nah, sampai sekarang yang magister ilmu dan rekayasa nuklir dan doktor rekayasa nuklir terus berjalan. Hanya mungkin dulu kan berbasis kerjasama ya. Jadi nggak umum. Jadi mungkin secara promosi tidak muncul hanya berbasis kerjasama. Nah, sekarang kita coba kembangkan untuk magister S2 S3. Kebetulan saya kaprodinya itu untuk tidak hanya kerjasama tapi open ini ya, masyarakat silakan yang mau kerjasama bersekolah. Dan sekarang juga mayoritas memang bukan pegawai ini Batan atau Bapeten ya. Jadi yang baru lulus S1 juga ikut pada daftar gitu. Meskipun tidak terlalu banyak ya untuk S2 S3. Lebih banyak ketarik ke kalau nggak ke S2 fisika atau S2 ke mesin gitu. Meskipun itu kan spesifikasinya nanti pas di tesisnya. Memilih tesisnya itu nanti ke pembimbingnya siapa. Tapi kalau misalnya secara prodi itu kita ada S2 ilmu dan rekayasa nuklir dan S3 rekayasa nuklir. Itu dari segi mata kuliah dan sebagainya lebih spesifik, lebih ke teknologi kenukliran di situ. Dan juga mungkin kerjasamanya juga kita kembangkan untuk intensif dan juga eksperimen yang terkait dengan kereaktoran ya, tidak general spesifik seperti itu. Oke, ya baik. Ya itu komprehensif sekali Pak. Dan aku baru tahu juga ternyata yang di cover itu bukan hanya ilmu nuklirnya saja, tapi rekayasanya, engineering-nya. Berarti ya kalau di bahasa Inggris kan berarti kan nuclear science and engineering ya berarti ya. Betul. Ya. Baik. Nah ini itu tentang ITB aku rasa udah cukup jelas sih kalau dari aku. Dan mungkin aku mau bawa satu topik lain nih Pak. Itu podcast bicara nuklir ini kan berada di bawah satu think tank nuklir yang baru namanya Shiwabesi Initiative. Dan tujuan kami mendirikan think tank itu adalah untuk kayak membantu mempromosikan, mengadvokasikan dan mengkomunikasikan teknologi nuklir yang aman gitu kan di Indonesia. Dan kita sudah tahu bersama lah bahwa nuklir ini punya jalan yang panjang gitu kan, dari mulai adanya tadi yang kita sempat bahas tentang komite radioaktivitas sampai sekarang hampir adanya reaktor dari eksperimental, ada banyak itu jalan berikutnya. Saya mau dengar pendapatnya Pak Sidik dong, kalau menurut Bapak dari pandangan Bapak sebagai akademisi nih, teknologi nuklir di Indonesia itu perkembangannya sekarang tuh kondisinya kayak gimana sih Pak? Ya, jadi kalau untuk teknologi ya kita masih berkutat masalah yaitu untuk demo gitu ya, eksperimental daya, karena kita
tidak punya reaktor daya, baik riset ataupun demo ya. Yang ada reaktor riset yang non daya, jadi tidak berdaya maksudnya. Jadi untuk yang lain gitu kan. Jadi 3 reaktor riset yang ada sekarang tidak diaplikasikan untuk daya. Meskipun kita perlu ya kita bisa switch ke sana bisa, tetapi mungkin license-nya dan perubahan desainnya harus diperlukan gitu, dan itu perlu waktu gitu. Sehingga memang kemarin diusulkan ya udah demo aja yang RDE ya, reaktor daya eksperimen. Seharusnya 2000 apa ya kemarin 2019 ya biar. Iya. Cuma ya seperti itulah yang terjadi sekarang, dan muncul reaktor yang lain yang tentunya ya maju mundur santik gitu ya, jadi nggak jelas gitu ya. Tapi secara SDM, basic teknologi gitu ya, yang non daya kita udah berpengalaman. Jadi terus menghandling bahan bakar, kita kan punya pusat khusus kan di Batan gitu ya. Termasuk mungkin untuk beberapa aplikasi dari terutama yang reaktor Serpong itu kan yang untuk pembuatan low enriched uranium sampai ke assembly itu kan belum HEC tapi ya. HEC tapi belum ya Pak di Batan itu ya masih cuma low enriched. Ya, low enriched. Nah, itu udah bisa oleh kita gitu ya. Meskipun mungkin agak berbeda dengan yang daya ya. Tetapi paling tidak udah punya pengalaman yang non enriched lah, karena enrichment-nya di luar, bawa ke sini gitu, kita assembly di sini. Nggak masalah. Itu teknologi sensitif, biar yang lain yang mengerjakan gitu, bawa aja ini yang udah di enrich-nya ya. Paling kan enrich-nya pun kan low ya, 5 di bawah 5 gitu ya. Iya pasti. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan bahasanya ada TKDN gitu ya, apa tingkat komponen dalam negeri lah ya. Nah, itu kita bisa lebih bagus, bahkan mungkin ya kalau dengan manpower sipil bisa di atas 50, bahkan kalau kondenser sama itu yang sampai, tapi ya masih kecil ya, mungkin nggak tahu sampai 100 ada nggak ya. Ya kalau yang SMR kita ini kan bisa semuanya itu gitu ya, kecuali yang reaktor vessel sama ya dalamannya yaitu mungkin 100% dari luar dulu ya, kita belum bisa mengembangkan situ. Kalau reaktor besar agak kurang karena memang semuanya komponen dan turbin dan sebagainya gede-gede gitu ya. Nah itu mungkin bisa kita siasati dari pengalaman teknologi boiler ataupun turbin yang ada di fossil fuel, karena kan kurang lebih ya seperti itu juga gitu ya, steam prinsipnya. Jadi yang mungkin perlu ditekankan untuk TKDN yaitu udah dikuasai yang non nuclear island. Nah nuclear island mungkin kita bagian-bagian yang taruhlah untuk ya SDM, terus kemudian untuk sipilnya itu mungkin kita bisa masukkan di situ sebagai komponen dalam negeri. Ya selainnya itu kita masih dari luar lah. Itu mungkin. Nah terus untuk industri, saya pikir udah lama dari pihak ya kalau kan PLN itu sifatnya dia eksekusi ya, kebijakan kan dari pemerintah ya, kalau memang diokekan ya siap mengeksekusi. Begitu pula dengan turunan dari PLN misalkan atau perusahaan lain yang memang mau membangun gitu kan, beberapa juga tertarik, tapi karena memang policy-nya tidak begitu firm, sekarang juga kan firm tapi nantilah 2040 atau 2045. Nah, jadi mikirnya masih lama, padahal itu tuh dekat. Karena persiapan untuk kan 2040 atau 2045 itu kan targetnya sekitar 10 sampai 20 giga ya. Pakai nuklir tuh ya, Pak? Pakai nuklir. Nah, kebayang 10 giga itu kan nggak mungkin dalam setahun dibangun kan? Kalaulah konstruksi 5 sampai 7 tahun, berarti kan 2030 itu harus, kalau misalnya satu tahun satu reaktor ya. Gitu ya. Berarti kan tarik 7 ke belakang, berarti kan 2025 harus siap membangun. Kebijakan harus siap sekarang. 2040 kan. Iya. Gitu. Misalkan selang 1 tahun atau selang 2 tahun 1 giga misalkan.
Berarti kan 2023 itu harus evaluasi tapak, terus 2025 form konstruksi. Nah, ditarik lagi sebelumnya bagaimana go nuklirnya itu kapan gitu. Kan deket-deket ini gitu. Iya. Jadi memang dan evaluasi dari 17 infrastruktur 19 yang direkomendasikan. 19 Pak. Yang Infrastruktur 19 nuklir. ya. Ya, infrastruktur nuklir di coating 2 ya, 19. Itu kan national position yang merah ya. Iya. Satu lagi adalah terkait dengan untuk implementasi. Ya, jadi skema bisnisnya seperti apa. Makanya memang setelah go national statement ya NEPIO ya. National organisasi untuk implementasi nuklir itu harus sehingga bisa komplit, bisa berjalan gitu. Mungkin itu yang saya lihat sekarang seperti itu. Ya, menarik Pak Sidik. Ada beberapa hal yang aku mau follow up dari situ deh. Yang pertama tentang tadi Bapak bilang bahwa kita sudah punya pengalaman untuk mengerjakan reaktor non-daya, reaktor yang tidak berdaya kalau kata Pak Sidik ya. Nah, berarti dengan semua pengalaman itu, dengan semua pengalaman yang udah kita punya dari 1960-an, dari pertama kali kita bikin reaktor 3 di Bandung, masih ada orang yang di luar komunitas nuklir mungkin ya masih meragukan bahwa emang masyarakat Indonesia bisa gitu punya kapabilitas itu untuk mendirikan reaktor daya nuklir yang komersil, sipil dan komersil gitu. Menurut pandangan Bapak gimana terhadap concern seperti itu yang masih ada gitu di masyarakat sipil gitu, di masyarakat umum gitu? Ya, itu saya pikir wajar ya concern terkait dengan SDM ya, sumber daya, karena itu bagian penting dari makanya memang baik dari universitas sekarang kan mungkin diketahui ada UGM, ITB, STTN gitu ya, terus ada UI meskipun spesifik di radiologi gitu ya. Nah, ternyata dari para alumni kita, terus rekanan kita yang tertarik di nuklir, kemudian balik ke universitas yang ada tersebar di Indonesia, itu ada sekitar 15 universitas, termasuk yang 4 sebelumnya, itu ada mengajarkan mata kuliah terkait dengan ilmu dan teknologi nuklir, ya, atau fisika reaktor dan sebagainya, itu ada mereka. Kebetulan memang beberapa staf dosennya S2, S3 di kita gitu ya, dan mereka mengembangkan subprogram dan juga mata kuliah terkait dengan iptek nuklir. Jadi saya pikir dari segi sebaran dan juga persiapan SDM kita bisa tingkatkan di situ. Juga di Litbang misalkan di Bapeten juga mereka terus mempersiapkan ya untuk itu. Meskipun kapan ready-nya ya siapin aja gitu ya, karena memang aplikasinya nanti nuklir bisa macam-macam. Beberapa mungkin alumni kita juga kan tidak hanya di ini, bisa jadi ke industri yang lain yang mungkin tidak terkait ya, tetapi teknologi, keilmuan dan sebagainya bisa diaplikasikan. Satu waktu ready ya mungkin bisa kita tarik kembali gitu ya. Jadi saya pikir itu pertanyaan yang wajar. Dan ya kita buktikan dengan hasil dan pengalaman ya, misalkan seperti operasional tahun 65 sampai sekarang, apakah ada masalah gitu kan terkait dengan reaktor riset? Karena teknologi reaktor apapun ya itu juga ya, ada yang daya ataupun meskipun mungkin output thermal powernya berbeda ya, tetapi SOP-nya itu jauh lebih simple dibanding dengan yang reaktor eksperimen yang sewaktu-waktu turunkan 1 bulan gitu kan, naikkan lagi dayanya dalam berapa saat, terus kemudian berhentikan operasi dalam 6 bulan. Terus di macam-macam lah reaktor core-nya itu diubah-ubah. Nah, sedangkan SOP reaktor daya naikkan daya operasi ya udah tunggu sampai akhirnya reloading gitu kan, refueling. Kecuali ada permintaan untuk load follow gitu Pak ya. Load follow misalnya seperti itu bisa. Nah itu beroperasi lagi. Jadi seperti itu SOP-nya berbeda dengan yang reaktor riset. Jadi maksud saya ya kita jelaskan bahwa dari pengalaman ini kan siapapun negara yang akan mengambil teknologi nuklir
pastinya dia akan mengikuti step by step untuk SDM, salah satunya recto research. Kecuali beberapa yang memang dia loncat, ya. Salah satunya ini yang terbaru kan WA. Oh iya betul. Saya nggak tahu dia punya recto research apa enggak ya. Coba cek, saya belum ketemu gitu kan. Jadi tahun 96 dia NPT, tahun 2000 berapa kerjasama untuk ngebangun, 2000 berapa ya? 2012 apa ya? Dia ready ngebangun kan luar biasa itu. SDM-nya dari mana coba? SDM-nya ya Korea, ada yang dari India, mungkin ya ada Indonesia ya yang saya lihat di satu universitas gitu. Maksud saya gini, jadi kalau kita mau bandingkan ya kita bandingkan dengan beberapa negara maju atau negara berkembang. Jepang sekarang bisa seperti ini, tahun 60 ngebangun, mereka 100% impor dari GE. Yang Fukushima bermasalah itu 1, 2, 3, 4 unit, itu 100% GE. Baru yang Fukushima ini, itu 80-90% Jepang, sisanya dari luar. Jadi sekarang mereka full menggunakan teknologi mereka sendiri ya, ibaratnya mereka kembangkan sendiri. Betul, gitu. Jadi mereka ambil, 10-20 tahun, transfer, bangun sendiri. Ya mungkin di atas 50% lah, terus bahkan kemudian ekspor kan. Ya, sama betul. Si Korea juga seperti itu, ketika Jepang turun, Korea maju, nah Cina juga pengen ekspor kan seperti itu. Maksudnya dunia itu kan yang lain naik, yang lain turun terus gitu. Nah Indonesia bisa jadi sekarang enggak. Nah satu waktu ada inovasi teknologi ya bisa kembangkan SMR-nya, kita bisa jual gitu. Maksud saya jadi yang namanya teknologi termasuk Jepang juga dulu jangan berpikir seperti sekarang Korea, bahkan Korea itu hampir berdekatan dengan kita. Salah satu yang sama-sama kerja di Jepang, dia sebetulnya warga Amerika ya, tapi ininya Korea, istrinya orang Malaysia. Dia cerita waktu saya muda, saya pikir Indonesia dulu yang bangun PLTN ke tahun 80-an. Dia bilang seperti itu, tapi kenapa kok nggak jadi gitu kan? Saya juga bingung, iya ya kenapa ya? Saya korek-korek ngeliat waktu tahun 80-an kan ada rencana sampai 8 unit PLTN mau dibangun, tapi tidak jadi ya karena mungkin pertimbangan macam-macam, oil boomingnya masih kuat gitu kan, jadi udah nggak perlu lah kita masih punya banyak. Padahal di Amerika 80-an tuh nuclear renaissance loh. Iya kan Pak? Ya itu. PWR lagi naik-naiknya di Amerika gitu. Betul. Justru malah nggak dilirik kayaknya ya, mungkin ya. Renaissance kan 80 ya, 80, 60 beberapa negara. Nah, kita mungkin ya itu, lobbynya kan nuklir itu bukan bahasa PNB, business to business saja. Ya, kenapa UEA menang? Di UEA kenapa Korea menang? Karena dia lobbynya presiden. Ya, government. Kenapa Korea? Jepang, Prancis, terus Rusia kalau nggak salah, atau Jepang, Prancis aja. Ke UEA kalah. Kenapa yang datang adalah presiden direktur perusahaan, bukan presiden negaranya. Jadi kalau misalkan yang datang Jepang itu ada presiden, perdana menteri, wah itu bisa ini, karena dia siapkan teknologi turunannya. Jadi siap membackup. Nah Korea menang di situ. Akhirnya kan Jepang, Rusia nggak mau kalah nih ke Vietnam kan. Iya. Akhirnya oke dibagi dua Vietnam. Meskipun Vietnam suspend sekarang kan. Iya. Kenapa? Karena ada listrik yang lebih murah impor dari data Vietnam itu berarti dari mana ya? Kamboja atau Thailand? Kamboja atau Thailand. Oke. Nah itu. Jadi ya begitulah. Itu kan bagaimana dagang ya. Tapi prinsipnya adalah B2B-nya itu harus lebih level ke atas. Memang itu bisnis ya, tetapi kan ada skema strategis di mana itu di-backup oleh pemerintah. Betul. Gitu ya, jadi G2G gitu. Ya namanya nuklir gitu. Apapun mau radioaktif nuklir, mau kedokteran nuklir, ada nuklirnya itu kan orang serem gitu. Padahal ya seperti itulah. Jadi memang harus ada backup pemerintah yang kuat di situ. Oke, menarik Pak. Dan berarti kalau kayak gitu tujuan gini, mungkin saya tarik mundur dulu. Tujuan awal saya bikin podcast ini kan sebenarnya kan ada satu pertanyaan yang pingin banget saya pingin cari tahu jawabannya, itu kayak di circle komunitas nuklir saya gitu kan. Rasanya itu nggak ada orang yang nggak sepakat bahwa nuklir itu bisa berguna untuk Indonesia gitu kan, utamanya untuk energi gitu kan. Tapi kok
masih nggak kejadian-kejadian gitu kan. Padahal kita sudah punya institusinya, kita sudah punya perguruan tingginya, kita sudah punya rencananya, bahkan 2, bahkan 3 tadi kan. Saya tahunya kan di tahun 90-an akan dibangun. Terus habis itu Muria di tahun 2007. Terus habis itu di tahun 2019 ada RDE. Tiga-tiganya gagal. Nah, itu saya ingin tahu bottleneck-nya itu di mana ya sehingga semua kok semuanya kegagalan, berujung pada kegagalan gitu. Apakah bukan simply ya, apakah murni dari national position kita yang masih belum jelas, atau apakah ada hal lain sih, Pak? Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak, bagaimana Bapak memandang hal ini? Di mana sih sebenarnya bottleneck-nya, kenapa kok nuklir utamanya untuk energi itu masih sampai sekarang belum jelas jeluntrungannya mau kemana gitu? Ya, jadi kalau kita tarik sejarah kan 1972 itu Komite Persiapan Implementasi Energi Nuklir lah, KP2 apa gitu ya. Itu tahun 72. Oh, Lalu ada, Pak, ya? 80 ada, itu ada. Lalu tahun 80 kan rekomendasi itu muncul. Gagal kan? Lalu di-extend tahun 90 ada surveinya New Jack ya, Batan New Jack dengan konsultan Jepang itu di Jawa Tengah di Jepara. Itu bisa kita bangun sampai berapa unit? 6 unit apa ya? Itu dan terbukti sekarang dia relatif lebih stabil di sana. Utara Jawa itu relatif lebih stabil dibanding dengan selatan. Kalau selatan penuh dengan gempa ya. Dalam arti geografinya ya. Secara kan kita untuk site evaluation kan seismic stability-nya harus dievaluasi. Betul. Dan itu udah oke. Sebelum tahun 96 atau sampai 96 evaluasi yang diinikan, di-approve ada hasil. Nah, 99 atau 2000 seharusnya udah on grid. Saya nggak tahu 3 tahun kok bisa on grid, berarti sebelumnya ya keputusan, tapi evaluasinya di launch tahun 95 atau 96. Nah, itu dan 99 itu kan pemilu ya. Pemilu dan habis krisis moneter ya. Nah, 97 krisis moneter. Jadi problemnya di situ adalah nggak ada duit. Nah, di-extend lagi 2008, 2010. Duit ada, tapi tidak maju. Maksudnya tidak approve. Mungkin hanya level menteri saja. Ke presiden nggak masuk gitu. Lalu kemudian 2010 terakhir ya, itu udah nggak jelas lagi. Muncul lah, ya udah aja. Ini aja lah, reaktor eksperimen gitu. Bukan PLTN ya. Ya, taruhlah dengan skema transisi 2015, 2019 nggak jadi juga kan. Nah, sekarang ada RUEN ya, target 2040. Meskipun di RUPTL belum masuk karena memang dia 10 tahunan ya sampai 2031, belum bisa masuk juga di situ ya. Nah, ini masih tarik ulur. Dan kembali lagi di kita itu kan gini ya, kalau kita memberikan sesuatu kan harus ada payung hukum. Betul. Nah, kalau kita jalan sendiri nggak payung hukum, pertama duit nggak akan muncul. Dari mana pinjaman? Dari mana backup dana? Yang kedua, kalau ada masalah, ya udah habis. Ya, liability-nya ya. Ketika ada bergen, ketika ada backup hukum, apalagi itu UU gitu kan, Perpres misalkan, ya itu udah ini. Jadi kalau menurut saya khusus yang lain pun sama ya, untuk renewable energi baru itu dia perlu payung hukum. National position itu penting. Apalagi ini terkait nuklir, karena nuklir itu Amerika pun kan bukan di bawah Department of Science and Technology, nggak ada itu cerita kan, Department of Energy kan, ya, betul. Kan spesifik ya. Iya. Apalagi kalau misalkan yang non sipil tariknya kan ke militer. Nah, itu lain lagi lah ya. Itu nggak bisa dijangkau oleh KPK dan sebagainya lah istilahnya. Itu karena memang khas gitu, nuklir itu bukan hanya sekedar ansih sains teknologi, tetapi memang energinya plus lain-lain gitu ya, yang memang itu juga ada bergen untuk sosial geopolitik di kawasan misalnya, bergen dan sebagainya. Muncul aja ini
tetangga pasti keluar-keluar kan, oh kenapa A, kenapa B gitu. Kita Iya. khawatir, udah, padahal mereka juga pengen membangun sebetulnya. Nah, cuma diam-diam. Nah, kita itu kan seperti itu, dan sumber daya kita ada kan. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang paling baru kan yang di mana Mamuju itu kan produktivitasnya cukup tinggi karena memang ada sumber uranium dan uranium ya, iya betul. Untuk bahan galiannya itu. Jadi untuk tambang, meskipun itu tidak langsung kita bisa eksplorasi. Baru yang pertama mungkin sampai berapa unit kita perlu mengembangkan sehingga baru dari luar dulu gitu ya, diimpor. Kemudian kita eksplorasi yang dalam negeri untuk jatah yang kita bisa manfaatkan gitu ya di ketika memang teknologi ataupun datanya udah dibangun kan itu relatif lebih ini daripada kita eksplorasi mau dimasukin kemana nih gitu kan, nggak mungkin ke PLTU kan, pembangkit listrik tenaga uranium kan PLTU. Iya. Iya itu benar. Kan ada PLTT gitu, PLTU, PLTPU. Jangan PLTPU Pak, nanti negara lain curiga sama kita. Nah itu dia. Baik Pak. Tadi sempat disinggung sedikit satu hal yang menarik menurut saya. Di tahun 1972 ada komite untuk implementasi teknologi nuklir, basically kayak NIPO, begitu kan Pak ya. Nah itu berarti ide itu udah dari misalnya saya pribadi juga dan teman-teman dari Sewa Basic Initiative juga ingin itu menyuarakan bahwa NIPO itu penting gitu sebagai suatu badan, meskipun dia ad hoc ya, hanya berlaku untuk pembangunan PLTN pertama, tapi faktanya bahwa Korea pun ketika 1960-an mereka membangun PLTN pertama, mereka juga menggunakan skema itu gitu. Dan kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana sih Pak peran NIPO nantinya itu Pak secara spesifik dari yang mungkin Bapak ketahui dari mungkin pengalaman yang dari Jepang atau mungkin dari Korea gitu, mungkin Bapak ketahui gitu tentang NIPO begitu Pak? Ya betul. Jadi sebetulnya kan apapun teknologi, apapun implementasi satu bisnis ya, itu kan perlu organisasi spesifik ya. Karena ini kan tidak hanya by project lagi, project enggak, tapi ini long term. NIPO setelah selesai, misalkan gitu, terus dibubarkan enggak, karena pasti ada muncul implementasi yang lain ya. Memang di under ini DEN misalkan atau nanti ada skema dengan SDM misalkan. Jadi memang ada yang ad hoc perlu, ya mungkin nanti terbatas, tapi selama memang diperlukan bisa diperpanjang terus. Nah, kenapa? Karena kita perlu harmonisasi semua stakeholder, sumber daya, organisasi, manusia yang bisa diperbarui. Sekarang misalkan organisasi riset aja kan disatuin semua kan, di BRIN kan. Meskipun ada interpretasi apakah memang harus dilebur secara organisasi atau koordinatif organisasi yang sebelumnya yang dilebur. Nah itu interpretasi ya. Tapi intinya adalah bagaimana resource itu konvergen dalam satu komando gitu ya. Jadi misalkan ada yang bagian policy di SDM, misalkan ada pembangkitan misalkan nanti dari PLN masuk misalkan ya, atau misalkan dari ekonomi nanti terus gitu. Jadi NIPO itu kan tidak hanya satu, ini ke teknologi nuklir tidak, tapi hal yang terkait itu gitu ya, supporting facility, teknologi dan sebagainya itu bisa masuk, meskipun mainnya memang terkait dengan teknologi nuklir. Jadi NIPO itu sangat penting dan menjadi garansi ya, bahwa kita serius. Kan keseriusan itu kan tidak hanya ucapan, tapi ada bentuk organisasi budgeting ya kalau dari level implementasi finansialnya, terus kemudian garansi dari pemerintah. Nah itu salah satunya organisasi itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan nanti dibubarkan lagi, seperti halnya di mana itu ya, Filipina atau Malaysia juga kayaknya udah dibubarin lagi. Nah itu politik. Tapi dengan adanya NIPO itu orang lebih serius dan bisa fokus, semuanya terkonsentrasi dan bekerja. Kalau sekarang kan koordinatifnya oleh mana, ininya siapa kita di bawah satu khusus ya, komite khusus sehingga bisa efektif, berjalan dan cepat.
Karena apalagi dengan COVID ini kan kita nggak bisa hanya mengundang rapat ini nih institusi ini sebentar, ini banyak kerjaan ini ya kan repot kan gitu. Iya, Kita itu birokrasinya sangat banyak sehingga memang harus meng-cut birokrasi itu untuk bisa fokus di satu organisasi implementasi. Dan yang paling penting juga selain national position, ini stakeholder bisnis, stakeholder SDM dan sebagainya itu juga perlu dirangkul. Karena banyak juga mungkin mitra-mitra bisnis yang baik dari luar ataupun dalam itu tertarik. Cuma kan masih malu-malu atau nanti masa ngebakar uang aja kan enggak kan? Iya. Kan nggak ada no freelance lah. Iya. Kita ikut pasti ada feedback kan? Nah, seperti itu. Nah itu dengan adanya NPO bisa lebih terarah gitu. Jadi jadi fungsinya koordinatif dan untuk mempersingkat birokrasi. Jadi jadi orang-orang yang ada di instansi yang memang punya hubungannya dengan nuklir ditariklah beberapa perwakilannya untuk jadi satu komite khusus gitu Pak ya. Ya, betul. Untuk mengkat birokrasi yang bisa lama ya karena birokrasi ya. Oke, ya. Itu memang apa ya? Sekarang itu mencoba dimunculkan dengan adanya majelis pertimbangan tenaga nuklir gitu ya. Meskipun saya sebenarnya agak heran gitu ya. Sebenarnya soalnya kan majelis itu kan sudah ada dari 1997 waktu UU 1097 itu ada, kalau nggak salah di pasal 5 kalau nggak salah itu kan sudah ada keterangan bahwa majelis itu dibentuk dan akan berada di bawah presiden kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang kok nggak ada. Itu yang juga saya heran gitu. Kemana itu? Tapi ya udah terpilih tapi nggak disahkan sampai sekarang. Oh, oke. Ya baru terpilihnya 2000 berapa? 19 mungkin ya. Oh, oke. Kan ada biddingnya apa siapa yang daftar dan sebagainya. Jadi langsung siapapun mendaftar gitu. Jadi bukan rekomendasi institusi, siapa direkomendasikan. Jadi backupnya bukan personal tapi institusi. Karena kan direkomendasikan. Kalau kemarin tuh sistemnya kan setiap orang apply. Oke. Menarik kalau ada biddingnya, saya akan coba cari nanti. Soalnya saya penasaran itu kok nggak ada kabarnya dan malah ada lagi gitu di UU EBT yang baru ini kan dan justru malah jadi makin heran gitu kok kenapa kok berulang gitu di 1997 ada di yang di sini ada lagi gitu. Aturan pelayanan atau apa gitu ya. Iya saya yang heran di situ. Tapi itu anyway itu tentang NPO lah. Saya mau topik baru nih tentang follow up dari tadi mungkin sempat dibahas di Ruwen. Sebelum Ruwen kan ada kebijakan energi nasional, undang-undang yang menyatakan bahwa nuklir di PP tahun 2014 kalau nggak salah tentang kebijakan energi nasional itu kan mengatakan bahwa nuklir itu adalah opsi terakhir. Itu kan di tahun 2014, tahun di mana saya jadi mahasiswa tahun pertama di UGM gitu. Jadi saya nggak familiar itu dengan prosesnya kayak gimana. Ada pandangan nggak Pak dari sisi akademisi dari mungkin Bapak gitu. Maksudnya opsi terakhir itu bagaimana sih Pak? Apakah Bapak ada gambaran gitu? Soalnya saya mencoba mencerna gitu. Saya coba teliti gitu kan. Oke, dibilangnya opsi terakhir. Apa definisi opsi terakhir tuh? Saya lihat di aturannya kok kayaknya masih kurang spesifik gitu. Apa sih yang dimaksud dengan opsi terakhir itu? Dan bukankah sekarang ini dengan adanya climate change, climate crisis, terus habis itu kayak tuntutan dari negara-negara luar untuk kayak kita makin cepat untuk net zero emission gitu. Bukankah itu menjadi indikator bahwa opsi terakhir itu harusnya mulai diterapkan gitu, Pak? Ada pandangan mungkin Pak dari itu? Iya. Ya itulah makanya memang berbicara dengan implementasi sebuah teknologi, apalagi ini strategis, itu tidak boleh terlepas dari politik. Jadi kalau kita lurus saja, polos, ya akhirnya ya dimainin. Artinya high level politiknya itu harus masuk. Jadi itu salah satu sebetulnya menurut saya itu kompromi lah ya itu tuh ya. Jadi di antara pemegang kebijakan itu ada yang
anti, ada yang pro, ada yang mama gitu ya, tergantung inilah ya. Nah, komprominya itu di situ, jadi tetap diimplementasikan, tetapi pilihan terakhir setelah keselamatan di ini kan bla 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 macam gitu ya. Iya. Jadi ya itu ya kompromi, tapi menurut saya kompromi yang Melemahkan kita gitu mungkin ya, bisa dibilang. melemahkan, kalah lah, kompromi yang kalah gitu. Nah, seharusnya memang yang terbaru nanti itu tidak boleh ada muncul opsi terakhir. Yang terjadi adalah semua potensi energi berkontribusi dengan tahapan sebagai berikut. Ini dulu, kedua apa dulu, terus kemudian ada nuklir masuk tahun sekian itu. Jadi jangan sampai muncul spekulasi pilihan terakhir itu setelah renewable energy habis baru nuklir, kan itu nonsen gitu kan. Jadi itu sama aja, terus kemudian sekarang disodori fusi gitu kan. Wah, nanti fusi lebih bagus dan sebagainya. Aduh, itu kalau mimpi ya jangan kejauhan lah gitu. Fusi sekarang lagi dikembangkan, tapi untuk level komersial kan masih jauh. Ini artinya ingin mengangkat dengan halus gitu visi gitu, maksudnya reaktor PLTN sekarang. Jadi ya harus hati-hati dalam lobby, karena memang ini kan banyak kepentingan ya. Sekali lagi bisnis energi itu yang menggiurkan. Sekarang yang fosil pun kan tidak diam kan. Iya. Yang fosil fuel ketika memang digugat sana sini ya tidak diam, akhirnya naik itu harga-harga. Cina mau keluar dari agreement itu. Kenapa? Karena krisis. Inggris udah keluar duluan, Amerika. Terus terakhir siapa ya? Negara Eropa itu kan krisis. Kenapa? Karena suplai dari fosilnya kan dikurangi. Bank tidak mau backup finansial. Ya akhirnya kan ya daripada biarpet, mending ya pakai dulu lah, nanti lihat dulu situasi. Sekarang seperti Jerman ya. Jerman itu setahun untuk subsidi itu bisa sampai berapa ya? 200 triliun. 200 atau sampai 500. Satu tahun ini. Jadi tiap tahun dikaliin aja. Dari 2012 ya subsidi. Dan listriknya itu cukup tinggi ya, paling tinggi lah harganya itu Eropa di Eropa ya. Dan ya kesulitan ketika tidak bisa mensuplai, akhirnya kan impor ya. Impor dari luar ya, kalau nggak Italia ya Prancis gitu kan. Nah itu yang mungkin serba salah ya. Mereka diuntungkan karena super grid-nya di darat kan. Betul. Kontinen Eropa. Kalau di kita di Arpet mau nyolok di mana gitu kan? Mau ke laut ya, ke Singapura jauh, kemana? Ke Singapura juga nggak akan bisa mensuplai kita. Singapura kan impor juga dari luar. Iya. Maksud saya ini semua perlu kita. Jadi jangan nanya ideal seperti Jerman gini. Jangan Jerman dong. Kita cari aja yang negara berkembang, UEA misalkan. Nah, UEA bagus. Jadi renewable energy ditingkatkan, sekaligus nuklir juga ditingkatkan. Nah itu bisa juga comparable gitu kan. Atau negara yang lain, misalkan Bangladesh sekarang, Turki juga untuk ini nuklirnya juga renewable-nya ini dinaikkan. Atau Jepang lah, Jepang juga, Amerika juga kan renewable naikkan, nuklir juga untuk bisa naikkan pelan-pelan. Jadi tidak ada istilahnya itu anti dan tidak anti satu teknologi. Karena kita butuh semua bersinergi dan mix gitu ya. Jadi tidak ada yang disingkirkan, semuanya berkontribusi untuk target mengurangi pemanasan global kan. Dan itu nuklir salah satunya yang 10 negara Eropa kan mempropos sebagai clean energy ya. Meskipun yang lain ada beberapa yang tidak setuju. Iya, menjadikan nuklir sebagai masukkan sebagai dalam nomenklatur clean energy gitu. Itu juga nantinya akan dibahas juga di dalam seminggu ke depan kayaknya, di COP26 yang akan diselenggarakan di Glasgow tuh. Gitu. Menarik. Dan itu juga sih, saya juga kepikiran juga tentang, kita sempat singgung Jerman juga. Saya merasa ironi bahwa mereka ingin nuklir phase out, tapi terus kemudian mereka membangun beberapa gas plant baru yang itu juga fossil fuel semua. Itu juga dilematis sekali mungkin. Dan berarti kan itu anti nuklir, bukan anti
greenhouse effect greenhouse gas. Greenhouse gas, ya betul. Itu memang gerakan anti nuklir banget, memang kelihatan banget. Dan justru malah Prancis yang sekarang mereka ingin jadi forefront untuk nuklir gitu kan. Presiden Macron minggu lalu bikin presentasi tentang mereka mau membangun SMR dan hidrogen untuk diekspor. Baik, ya, itu menarik sih Pak. Dan ini karena udah hampir sejam nih, saya mau conclude dengan gini sih Pak, mungkin dari minta closing statement deh dari Bapak gitu kan. Ini kan saya termasuk kayak golongan orang-orang yang kayak baru nih belajar nuklir. Saya baru 7 tahun belajar nuklir gitu kan. Dan saya punya keinginan tuh kayak di masa yang akan datang, ayolah ini nuklir dijadiin lah. Masa kita dalam generasi sebelum kita kan masih belum berhasil, masa di generasi kita nggak ada lagi gitu kan. Ya ya ayo gitu. Ada saran nggak Pak dari buat kami ini Pak yang sedang belajar mungkin, yang sedang berjuang dengan cara kami mungkin gitu Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi memang ya ini salah satu podcast ini kan salah satu bagian dari sosialisasi, hearing atau apapun lah terkait dengan, karena semakin didengungkan. Jadi sebenarnya pendengung buzzer itu bisa efektif dan bisa positif ketika memang targetnya juga positif ya, bukan untuk menginginkan messenger dan sebagainya, bahasa ini lah, influencer dan sebagainya. Ini salah satu untuk menginikan informasi, kan semakin didengar informasi, dibicarakan. Nah kalau drone spread itu kan bisa memetakan, nuklir itu banyak diinikan. Jadi semua, siapapun mau organisasinya, mungkin orangnya itu juga ya, tetapi misalkan dari tadi Sulawesi Inisiatif atau nuklir komunitas nuklir, misalkan, atau Indonesian Nuclear Network, HANI, terus misalkan ini komun, apapun lah, misalnya 100 organisasi membackup nuklir, itu kan lebih bagus. Artinya memang ke depan kita perlu mencanangkan itu, terutama NGO ya, non government ya, yang sifatnya itu untuk mendengungkan itu. Dan generasi muda cukup bagus untuk seperti itu, sehingga bisa lebih pure kan. Apalagi kita merekrut ataupun mengajak teman-teman yang memang tidak hanya dari background kenukliran, tetapi dari yang lain yang bisa finansial, energi secara umum, untuk bisa membangun gitu. Kita tidak boleh ada sekat, ini energi anti nuklir, tidak. Sebenarnya yang anti nuklir juga kan, kalau kita lihat mungkin ada trust ya dari pemegang kebijakan, mungkin dari regulasi, jangan-jangan seperti kapal jatuh itu gimana dengan reaktor yang terjadi accident dan sebagainya. Jadi ini sebagai bola salju yang harus terus digulirkan, membesar. Akhirnya memang ketika pemegang kebijakan melihat, oh iya, masyarakat ini udah mendiskusikan, bahkan generasi muda pun sekarang menggeliat setuju dengan nuklir diimplementasikan, terutama ketika kita ingin non-zero emission, ya kita siap backup. Jadi kita siap backup program pemerintah dengan nuklir, kan gitu. Nuklir for prosperity, nuklir for the clean energy, green economy, bla 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 lah. Pokoknya green kan semua gitu isunya kan. Nah itu harus ada kampanyenya. Ya tidak perlu kampanye itu harus yang dengan influencer yang mahal. Kita seperti ini gitu kan, terus menerus harus dikembangkan. Dan satu lagi, ini network ini jangan terlepas gitu. Jadi ada satu nanti harmonisasi, sinergi lah ya. Jangan sampai kan saya takut ini kemana, ini jadi divergen kan. Jangan sampai juga saling bentrok dan sebagainya. Harus ada harmonisasi. Dan bagi yang teman-teman yang sekarang lagi sekolah ataupun bekerja di luar ya, justru di sana memanfaatkan kalau kita mau melihat sesuatu, mengurai benang kusut itu, yang pertama itu kan make a distance, buat jarak. Gitu. Kalau kita masih di dalam, mungkin jangan-jangan we are the problem maker kan gitu, bukan problem solver gitu kan. Nah dengan jarak itu problem solver, gini, ini kan satu-satu gitu kan, solusinya seperti apa gitu ya. Jadi buat think tank lah, semacam think tank gitu kan, kajian-kajian, implementasi, dan dari pengalaman dari luar, bila perlu dengan pengusaha yang di luar ya terkait energi, kita bisa ajak.
kan nanti yang bidding maker atau vendornya kan kita kan belum punya, pasti dari luar. Nah, itu harus di backup oleh teman-teman yang punya pengalaman di luar gitu kan, di industri atau pernah sekolah di luar yang mungkin bisa jadi PIC ataupun apalah nanti yang menjelaskan kondisi sebenarnya. Jadi hub itu kan penting. Jadi betul. Jangan sampai karena culture bisnis, culture lobby, culture politik itu kan berbeda. Nah, teman-teman yang udah di luar kan bisa mengenal kedua culture yang berbeda itu dan bisa menjembatani sehingga programnya sukses. Dan yang paling penting ini kan ibaratnya udah ada nih RUEN ini, nuklir itu nggak dianggap lagi sebagai opsi terakhir atau apa, hanya step by step. Bila perlu dengan skema think tank yang bagus, itu bukan 2040 ditarik ke dalam. Majuin ya lobby kita. Dimajuin. Kenapa? Karena ini renewable energy itu agak susah untuk bisa implementasi, apalagi dengan porsi yang begitu berat, dengan target zero emission yang begitu besar, dan dikuranginya fossil fuel. Karena selama ini saya pikir akan berat. Mungkin dari sampai 2050 kita nggak bisa. Harus peak dulu baru turun, mungkin phase out-nya 2070 mungkin. Karena kita masih negara berkembang, kita masih perlu growth ekonominya harus naik, dan itu perlu bukan sekedar dirty, tapi kita realistis aja gitu kan. Nah, kalau memang mau tidak dirty ya nuklir masuk. Memang perlu investasi berbeda dengan fossil fuel, ya itu hitung-hitungan ekonomi lah. Kita bisa long term, bisa lebih murah mungkin. Itu mungkin kita juga bisa pelajari. Selain technical kenukliran, economical base-nya juga harus dipelajari, dan itu penting buat teman-teman juga. Iya, penting untuk ngelobi juga, Pak, karena pertanyaannya selalu yang baru sekarang yang ya mungkin tentang limbah itu bisa lah kita jawab dari sisi engineering, tentang safety kita bisa dari sisi engineering, tapi tentang ekonomi ini masih perlu belajar lagi nih, gimana cara ngejawabnya supaya ditanya kalau ini nuklir mahal dan sebagainya, Pak. Itu saya juga masih pusing, masih mencoba cari kuliah yang bisa mendukung. Ya, ada triknya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Sidik karena udah berkenan untuk saya ajak ngobrol, dan untuk teman-teman yang mendengarkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.